Persiapan negosiasi itu merupakan tahap awal yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan dalam proses negosiasi itu sendiri. Kemudian, sebelum melakukan negosiasi, perlu juga kita sebagai pelaku negosiasi itu punya teknik tersendiri untuk tercapainya negosiasi tersebut. Teman-teman bisa melihat pada slide yang ditayangkan, yaitu ada 3 teknik negosiasi. Teman-teman boleh membacakan untuk ketiga teknik tersebut. Untuk teman Indi, teknik negosiasi yang pertama, negosiasi sangat tergantung pada bahasa tubuh dan nada suara. Hasil negosiasi dapat dipengaruhi secara signifikan dengan menunjukkan keterbukaan, kepercayaan diri, dan perhatian. Lalu yang kedua, memberikan banyak solusi. Bukan hanya satu solusi dapat membuat pihak lain merasa memiliki kendali atas keputusan yang diambilnya. Kesepakatan yang lebih kreatif. Yang ketiga, memahami keinginan dan kebutuhan pihak lain dimungkinkan dengan mendengarkan secara cermat. Dengan melakukan hal ini, negosiator dapat merespon. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman. Bagaimana teman-teman juga pasti memahami bagaimana teknik-teknik negosiasi itu digunakan dalam bernegosiasi. Kemudian pada slide yang berikut, membangun hubungan merupakan kunci keberhasilan, khususnya dalam jangka panjang. Rasa percaya, saling menghormati, dan kerjasama yang lebih kuat tercipta dari hubungan baik antar pihak yang terlibat. Kemudian, negosiator itu lebih mudah menemukan solusi yang saling menguntungkan dengan membangun hubungan. Para pihak lain mungkin mencapai kesepakatan dengan hubungan yang baik karena mempunyai tujuan yang sama. Kemudian, setelah kita melakukan negosiasi antar kedua belah pihak, itu yang berikutnya adalah penutupan dalam bernegosiasi. Tahap akhir negosiasi itu adalah ketika kedua belah pihak menyepakati hasil akhir proses negosiasi dan rincian kesepakatan. Penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa semua aspek yang telah dibahas telah dipahami dengan jelas dan disepakati secara tertulis atau formal. Jika perlu, pada saat ini, untuk menyimpulkan dengan benar, Anda harus melakukan perjanjian, menandatangani kontrak atau perjanjian, dan mendiskusikan implementasi atau langkah-langkah tindak lanjut. Jadi, negosiasi itu berakhir ketika kedua belah pihak itu sudah mencapai atau menyepakati hal yang seharusnya disepakati dalam negosiasi. Ketika misal dalam konteks jual beli, pembeli dan juga pedagang itu sudah menyepakati harga dan juga banyaknya barang yang dibeli atau yang ditambahkan, itu sudah mencapai kesepakatan, berarti negosiasi itu sudah berakhir. Karena di situ tujuan dari negosiasi itu adalah mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya rasa rugi dari antara kedua belah jual. Nah, di sini itu persiapan yang dimaksud adalah ketika melakukan tawar-menawar atau negosiasi itu, apakah misal dari pihak, oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah menyimak dengan baik. Jadi karena saya sudah menjelaskan bagaimana itu negosiasi, tujuan negosiasi, dan manfaat negosiasi, kesempatan kali ini, kesempatan penutup dari presentasi ini, saya berikan waktu kepada Kakak Ista untuk membacakan kesimpulan dari presentasi kita pada materi sore hari ini. Dari kesimpulan presentasi. Kesimpulannya, keterampilan negosiasi di bidang keuangan dan investasi merupakan kunci penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Negosiasi yang efektif memerlukan persiapan yang matang, komunikasi yang baik, serta kemampuan memahami dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Dengan menguasai berbagai teknik negosiasi dan menerapkannya secara strategis. Oke, baik, terima kasih untuk Kakak Ista. Jadi teman-teman, presentasi sore hari ini kita cukup sampai di sini saja. Semoga teman-teman bisa menyimak, bisa merealisasikan apa yang sudah menjadi materi kita pada pertemuan sore hari ini. Untuk itu, saya